Ada satu momen tertentu yang mungkin sering kamu alami, tapi jarang kamu bicarakan. Momen itu terjadi tepat ketika kamu selesai beraktivitas di luar. Entah itu pulang kerja, pulang kuliah, atau setelah main dari luar bersama teman. Sepanjang hari kamu merasa baik-baik saja. Kamu bisa tertawa dengan teman, kamu produktif, dan kamu merasa menjadi dirimu sendiri. Tapi, begitu kamu sampai di depan pagar atau pintu rumah, ada perubahan keil yang mendadak terjadi. Langkahmu mulai melambat, detak jantungmu sedikit lebih cepat, dan tanpa kamu sadari ekspresi wajahmu mulai berubah drastis. Kamu yang tadinya santai, tiba-tiba memasang wajah datar, kaku, dan bersiap-siap. Bukan bersiap untuk istirahat, tapi bersiap untuk menghadapi sesuatu. Kita sering mendengar, rumah adalah istana, atau tidak ada tempat senyaman di rumah. Tapi buat kamu atau sebagian orang, kalimat itu terdengar asing, bahkan bohong atau sedikit menyakitkan. Kenapa di tempat yang seharusnya paling aman, paling nyaman, tapi kamu malah merasa paling cemas? Kenapa saat orang lain bilang, aku mau pulang biar tenang, untuk mengisi energi dan melepas lelah, tapi kamu justru merasa berat setiap kali mau melangkah masuk ke dalam rumah? Kalau ini terdengar seperti dirimu, kamu tidak sedang mengada-ngada. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi pada otak dan tubuhmu. Sebelum kita masuk ke analisis teknisnya, kita perlu meluruskan satu hal, bahwa perasaan tidak nyaman ketika di rumah sendiri ini sering kali membawa satu beban tambahan yang sangat berat bagi kita, yaitu rasa bersalah. Sejak kecil mungkin kamu sering mendengar ceramah, nasihat orang tua, atau komentar tetangga yang bilang kalau keluarga adalah segalanya, bahwa orang tualah yang membesarkanmu. Jadi kamu wajib merasa nyaman dan berbakti sepenuhnya. Ketika kamu merasa tidak bahagia di dekat mereka, narasi sosial itu membuatmu merasa seperti orang jahat. Kamu merasa durhaka. Kamu merasa ada yang salah dengan mentalmu karena tidak bisa menikmati waktu bersama keluarga sendiri. Tapi begini realitanya, ketidaknyamanan yang kamu rasakan itu bukan tanda bahwa kamu anak yang buruk. Itu bukan tanda kamu tidak punya hati. Justru sebaliknya, itu adalah respons biologis yang valid, bahwa tubuhmu sedang memberikan sinyal. Rasa lelah yang muncul saat kamu berinteraksi dengan anggota keluarga tertentu, atau ketika berada di ruang tamu bersama mereka, adalah sinyal bahwa adanya ketidakselarasan antara kebutuhan emosionalmu dengan lingkungan yang kamu tempati. Banyak dari kita tumbuh dalam budaya yang mengajarkan untuk pura-pura baik saja demi menjaga keharmonisan atau nama baik keluarga. Kita dipaksa menelan rasa tidak nyaman itu, padahal mengakui perasaan ini adalah langkah pertama untuk tetap waras. Kamu tidak membenci mereka. Kamu hanya sedang merespon situasi yang secara psikologis tidak aman buatmu. Dan itu sangatlah manusiawi. Lantas, kenapa ini terjadi? Apa yang sebenarnya membuat rumah bisa menjadi seperti sumber stres terbesar? Mari kita lihat dari sudut pandang neurobiologi dan psikologi keluarga. Alasan pertama dan yang paling mendasar adalah kondisi yang disebut hypervigilance atau kewaspadaan berlebih. Normalnya, rumah adalah tempat di mana sistem saraf parasimpatis aktif. Ini adalah sistem yang membuat tubuh rileks, menurunkan detak jantung, dan memungkinkan regenerasi. Tapi, dalam lingkungan keluarga yang toksik atau disfungsional, yang aktif justru sistem saraf simpatis. Sistem yang bertanggung jawab atas respons fight, flight, or freeze. Otakmu, khususnya bagian amigdala, merekam pengalaman masa lalu. Kalau di masa kecil, atau selama bertahun-tahun kamu sering menerima kritik tajam, ledakan emosi mendadak dari orang tua, atau perlakuan diam yang biasa disebut silent treatment, otakmu menandai rumah sebagai zona bahaya. Akibatnya, saat kamu pulang, tubuhmu secara otomatis masuk ke mode siaga. Kamu mulai membaca situasi. Apakah nada bicara orang tua berbeda? Merasakan situasi rumah. Apakah sedang tegang? Atau kamu memperhatikan ekspresi wajah mereka
hanya untuk memastikan apakah hari ini akan ada konflik atau tidak. Proses monitoring terus-menerus inilah yang memakan energi mental sangat besar. Itu sebabnya kamu merasa sangat lelah hanya dengan duduk diam di rumah. Kamu tidak sedang istirahat, tapi kamu sedang berjaga-jaga. Faktor kedua adalah enmeshment atau ketidakjelasan batasan diri. Dalam budaya kolektif seperti masyarakat kita, batas antara privasi individu dan hak orang tua seringkali kabur. Enmeshment terjadi ketika anggota keluarga terlalu terlibat dalam urusan emosional satu sama lain. Emosi orang tua menjadi tanggung jawab anak, dan keputusan anak dianggap sebagai milik orang tua. Di situasi ini, kamu kehilangan identitasmu sebagai individu dewasa yang tidak diakui. Kamu mungkin pernah merasakan ini. Ketika pulang, kamu tahu kamu sudah berubah, sudah bertumbuh, sudah punya hidup sendiri. Tapi di mata keluarga, kamu tetap diperlakukan seperti peran masa kecilmu. Entah itu tuh sebagai pendengar yang harus mendengarkan keluh kesah ibu tentang ayah, atau orang yang paling mudah disalahkan karena selalu salah di mata mereka. Secara psikologis, ini disebut role regression. Kamu merasa kerdil dan tidak berdaya, seolah-olah kembali menjadi anak kecil yang takut dimarahi. Meskipun usiamu sudah 25 atau 30 tahun, konflik batin antara aku yang dewasa dan aku yang diperlakukan seperti anak kecil, inilah yang menciptakan cognitive dissonance atau ketidaknyamanan mental yang parah. Faktor ketiga adalah emotional invalidasi. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah validasi, perasaan didengar dan dimengerti. Di rumah yang toksik, komunikasi seringkali bersifat satu arah atau manipulatif. Contoh sederhananya, saat kamu bercerita tentang masalah di tempat kerja, respon yang kamu dapatkan bukan empati, melainkan kritik. "Ah, itu kan salah kamu kurang teliti." Atau, "Baru gitu aja ngeluh. Dulu ayah lebih berat kerjanya." Atau lebih parah, mereka melakukan gaslighting. Ketika kamu mencoba menyampaikan bahwa ucapan mereka menyakitimu, mereka menyangkal realitasmu dengan berkata, "Kamu terlalu sensitif." Atau, "Ibu ngomong gitu kan demi kebaikan kamu." Ketika realitas dan perasaanmu terus-menerus ditolak oleh orang-orang terdekat, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu merasa kesepian meskipun berada di tengah keramaian keluarga. Kesepian jenis ini, kesepian karena tidak dipahami oleh orang yang seharusnya paling memahami, dan jauh lebih menyakitkan daripada kesepian saat sendirian. Sekarang kita tahu bahwa ini bukan sekedar perasaanmu saja, tapi ada mekanisme psikologis yang nyata di baliknya. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Mengubah karakter orang tua atau keluarga yang sudah terbentuk puluhan tahun adalah hal yang hampir mustahil. Fokus kita harus dialihkan dari mencoba mengubah mereka menjadi melindungi diri sendiri. Langkah pertama yang bisa kita ambil adalah menerapkan teknik Grey Rock Method. Sesuai namanya, teknik ini melatih kita untuk menjadi tidak menarik dan tidak reaktif secara emosional, seperti batu kelabu. Orang tua atau anggota keluarga yang toksik seringkali memakan reaksi emosional kita. Mereka memancing dengan kritik atau sindiran untuk mendapatkan respon, entah itu kemarahan atau kesedihanmu. Mulai sekarang, saat mereka mulai memancing, berikan respon sependek dan sedatar mungkin. Contohnya, "Oh, begitu ya. Baik." Atau, "Nanti aku pikirkan." Jangan beri penjelasan panjang lebar. Jangan membela diri secara agresif. Tujuannya adalah memutus drama yang mereka cari. Ini bukan berarti kamu kalah. Ini berarti kamu memilih untuk tidak bermain dalam permainan mereka. Langkah kedua adalah membangun psychological boundaries atau batasan psikologis. Secara fisik, mungkin kamu masih tinggal serumah atau harus sering berkunjung karena budaya kita. Tapi secara mental, kamu perlu membangun tembok pemisah. Pahamilah konsep locus of control. Emosi, ucapan, dan perilaku mereka ada di luar kendalimu. Itu adalah proyeksi dari masalah internal mereka yang belum selesai, bukan refleksi dari kualitas dirimu. Jika ibumu marah-marah tanpa alasan jelas,
Katakan pada dirimu sendiri, ini bukan tentang aku, ini tentang ketidakmampuan dia mengelola stres. Dengan memisahkan emosi mereka dari identitasmu, kamu melindungi sistem sarafmu dari kelelahan akibat menyerap emosi orang lain. Langkah terakhir, ciptakan safe haven di luar rumah atau di dalam kamarmu sendiri. Kamu butuh tempat di mana sistem sarafmu bisa shutdown dan rileks sepenuhnya. Kalau kamar tidurmu tidak aman karena mereka sering masuk sembarangan, cari tempat di luar, seperti perpustakaan, kedai kopi, atau alam. Habiskan waktu di sana untuk menetralkan kortisol dalam tubuhmu sebelum pulang. Kamu butuh recharging yang nyata, bukan sekadar tidur tapi tetap waspada. Menyadari bahwa rumah bukanlah tempat yang aman memang menyakitkan. Ada proses berduka yang harus kamu lalui. Berduka atas harapan memiliki keluarga ideal yang mungkin tidak akan pernah terwujud. Tidak apa-apa untuk merasa sedih karena realita ini. Tidak apa-apa untuk menjaga jarak demi kewarasanmu, meskipun orang lain melabelimu egois atau berubah. Karena pada akhirnya, kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Kamu tidak bisa menjadi anak, saudara, atau manusia yang baik jika jiwamu terus-menerus digerogoti oleh lingkungan yang seharusnya melindungimu. Terkadang, mencintai keluarga tidak harus berarti selalu berdekatan fisik atau menuruti semua kemauan mereka. Terkadang, bentuk cinta yang paling tinggi adalah mendoakan mereka dari jauh, sambil kamu membangun kehidupan yang sehat dan bahagia untuk dirimu sendiri. Kamu berhak untuk bahagia, dimanapun kamu memilih untuk menetap. Jika pembahasan ini membantu kamu memahami dirimu sedikit lebih baik, pertimbangkan untuk subscribe agar kita bisa belajar bareng lagi di video depan.